Ya, pemirsa, KPK menangkap 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Ke-6 orang yang ditangkap sudah dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Juru bicara KPK Tessa Mardika mengatakan, 6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan di Kalsel terdiri dari 4 aparatur sipil negara dan 2 dari pihak swasta. Mereka tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Senin malam dengan mengenakan rompi tahanan KPK. Dihubungi terpisah, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, operasi tangkap tangan di Kalsel adalah operasi ketiga di tahun 2024. Dalam OTT itu juga disita uang sebesar 10 miliar rupiah. KPK belum menjelaskan detail kronologi kasus ini. Kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa bersabar menunggu. Percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Ya, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan kronologis operasi tangkap tangan di Kalimantan Selatan. Kasus ini bermula dari dugaan adanya rekayasa dalam pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini KPK menetapkan 7 tersangka termasuk Gubernur Kalsel, Sabiri Nur. Jadi kegiatan ini bermula dari informasi yang diperoleh oleh tim penyelidik KPK bahwa pada tahun anggaran 2024 terdapat proses pengadaan barang dan jasa untuk beberapa paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR yang berasal dari dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024. Bahwa terdapat beberapa paket pekerjaan tersebut, Dinas PUPR dalam hal ini kepala dinasnya yaitu saudara SOL melalui Kabid Cipta Karya saudara YUL melakukan plotting penyediaan sejumlah paket pekerjaan sebelum proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog. Dari hasil penyelidikan diketahui salah satu penyedia yang diplotting sebagai pelaksana ataupun pemenangnya untuk melaksanakan proyek tersebut adalah saudara YUD bersama AND, yaitu untuk beberapa pekerjaan. Pertama, A. Pembangunan lapangan sepak bola di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia PBJ-nya yaitu terpilih PT WKM dengan nilai pekerjaan sebesar 23 miliar 248.949.136 rupiah. Kedua, pembangunan kantor atau gedung Samsat Terpadu dengan penyedia terpilih yaitu PT HIU dengan nilai pekerjaan sebesar 22 miliar 268.020.250 rupiah. C. Pembangunan kolam renang di kawasan olahraga terintegrasi Provinsi Kalimantan Selatan dengan penyedia terpilih yaitu CV BBB dengan nilai pekerjaan sebesar 9.178.205.930 rupiah. Ya, pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK di Kalimantan Selatan, kita sudah terhubung dengan rekan kami Indra Setia di Gedung KPK Jakarta. Selamat sore, Indra. Ya, bisa dielaborasi lagi poin apa saja yang disampaikan KPK dalam preskon pada sore hari ini? Ya, selamat sore Reni dan juga pemirsa, dapat kami informasi baru saja KPK merilis
6 tersangka terkait operasi tangkap tangan KPK di Provinsi Wilayah Kalimantan Selatan. Ya Mas, setidaknya ini KPK menangkap sementara 6 orang tersangka yang berinisial YUL, Kabid Cipta Karya PUPR, YUD swasta, MHD supir YUL, AND swasta, ARS staf Cipta Karya, BYG supir SOL, AMD pengepul uang penyedia fee, dan SOL kepala dinas PUPR, dan SHB selaku Gubernur Kalimantan Selatan. Yang mana ini diketahui ditangkap pada tanggal 6 Oktober kemarin, dan 2 tersangka duluan sudah tiba di Jakarta, dan menyusul tepat pada malam hari kemarin ini 4 tersangka sudah berkumpul menjadi 6, yang mana terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan sementara yang diamankan oleh KPK pada hari ini, yang mana para ke-6 tersangka ini sudah menggunakan rompi KPK begitu. Dan nantinya para tersangka ini dijerat pasal 12 Junto 2021, yang mana nantinya akan penahanan 20 hari sementara terhitung dari tanggal 6 Oktober 2004 hingga 26 Oktober 2024 mendatang. Dan nantinya para tersangka ini akan diamankan di Rutan 1 di tahanan Jakarta Timur ya, gitu. Dan sementara yang dapat kami informasikan juga terkait kasus OTT tangkap tangan ini, Reni dan juga pemirsa, dapat kami informasikan terkait lelang suap menyuap antara pelaku dan juga PT penyedia lelang begitu, yang mana ini buat ataupun untuk pembangunan lapangan sepak bola kawasan olahraga terpadu di Kalimantan Selatan dengan jumlah nilai 23 miliar rupiah. Sementara untuk pembangunan gedung Samsat terpadu di Kalimantan Selatan ini sejumlah nilai tender senilai 22 miliar rupiah, dan kolam renang yang dimenangkan oleh CV PBB dengan jumlah tender sebesar 9 miliar rupiah. Dan dapat kami informasikan juga para tersangka ini dapat kami informasikan bahwasanya proyek ini sudah dikerjakan sebelum deal begitu, ataupun sebelum kontrak ini berlangsung begitu. Sementara itu Reni dapat kami informasikan dari KPK. Kembali ke Anda. Ya, terima kasih Indra atas laporan Anda. Kami tunggu perkembangannya dan selamat bertugas kembali Indra.